Jakarta. Dilansir dari detikfinance.com, pemerintah mewacanakan perubahan skema dalam pemberian tunjangan pensiunan PNS. Dari perubahan tersebut, PNS bisa mendapatkan tunjangan sampai dengan 1 miliar. Jika skema baru ini terrealisasi, maka pemerintah juga dapat mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu yang dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyokumolo. Cahyo sebelumnya sempat berdiskusi dengan PT Taspen mengenai kenaikan tunjangan pensiunan PNS. Dia mengatakan tunjangan pensiun PNS untuk jabatan tertinggi bisa ditingkatkan hingga 1 miliar. Dikutip dari pemberitaan Detikcom Sabtu tanggal 16 bulan 10 tahun 2021, berikut 4 poin mengenai rencana perubahan skema pemberian tunjangan pensiun PNS. 1. Nominal 1 miliar tak berlaku untuk semua pensiunan PNS. Tunjangan pensiun PNS disesuaikan dengan gaji pokok, masa kerja, golongan, dan jabatan masing-masing PNS. Nominalnya tak akan sama rata. Saya bicara masalah Taspen, karena begitu PNS pensiun dari pemerintah, dapat uang pensiun dari perhitungan gaji pokok dan masa kerja. Di samping itu, tunjangan pensiun dari Taspen, kata Cahyo. Adapun jabatan tertinggi yang menurutnya bisa sampai 1 miliar ialah pejabat eselon 1 dan 2. Bisa 1 miliar kalau potongannya besar dan biasanya pejabat eselon 1 dan 2, paparnya. Kemudian yang kedua, tunjangan pensiun PNS selama ini kecil. Cahyo juga bercerita pernah memperoleh tunjangan pensiun usai masa jabatannya sebagai anggota DPR dan Menteri Dalam Negeri. Saya selesai sebagai anggota DPR 6 periode dan sebagai Mendagri 5 tahun, dapat tunjangan pensiun dari Taspen dan juga berlaku bagi seluruh PNS. Dan tentunya dilihat dari masa kerja, jabatan, dan golongan berapa, urai Cahyo. Namun, menurutnya, dikarenakan potongan bulanan untuk tunjangan pensiun kecil, ketika pensiun pun tabungan simpanan pensiunnya kecil. Kemudian yang ketiga, potongan tunjangan pensiun PNS diperbesar. Oleh sebab itu, Cahyokumolo mengusulkan potongan tunjangan pensiun dari gaji pokok PNS setiap bulan bisa diperbesar, agar ketika pensiun menerima hasil yang sangat lebih besar. Ini yang saya bicarakan dengan Taspen, apa bisa begitu pensiun dengan maksimal bertugas, dapat tabungan simpanan pensiun yang memadai untuk modal kerja setelah pensiun, kata Cahyo. Ia mengatakan, dari hasil kajian selama ini, hal itu bisa dilakukan dengan menghitung ulang gaji pokok PNS dari awal menjabat, dan berapa potongan setiap bulannya. Bisa saja, tapi harus dihitung berapa potongan gaji tiap bulan buat tabungan via Taspen. Dan tentunya harus dihitung dari awal masuk ASN sampai pensiun, kata Cahyo. Kemudian yang keempat, dana tunjangan PNS bukan dari APBN. Cahyo menegaskan, tunjangan PNS ini bukan berasal dari APBN, melainkan potongan gaji pokok PNS tiap bulan untuk tunjangan pensiun. Besarannya ya relatif dan perlu persetujuan, karena Taspen ya dari uang potongan gaji ASN, bukan uang APBN, papar dia.
Berdasarkan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2022, disebutkan saat ini sistem pembayaran pensiun menggunakan skema Pay As You Go. Pembayaran manfaat pensiun PNS dibayarkan langsung dari APBN setelah pegawai yang bersangkutan masuk masa pensiun. Ke depan, sistem pembayaran pensiun diarahkan menggunakan skema pembayaran secara penuh atau fully funded, yaitu manfaat pensiun yang diterima PNS dikaitkan dengan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah dan pegawai itu sendiri. Tulis dokumen tersebut. PNS dapat menentukan berapa besaran pensiun yang ingin diterimanya di kemudian hari. Dan tentu PNS dengan pangkat dan golongan yang tinggi dapat meningkatkan jumlah uang pensiun yang akan didapatnya. Besaran pensiun PNS sebagai dasar perhitungan iuran yang harus dibayar setiap bulannya selama masa kerja. Sekian informasi dari kami.